Perkenalkan Bu, nama saya Lastir Homolusyotang, saya kelas 10-3. Di sini saya mau menjelaskan tentang Gymnospermae. Gymnospermae berasal dari bahasa Yunani, yaitu gymnos, yang memiliki arti telanjang, dan sperma berbiji atau tumbuhan berbiji yang terbuka yang masuk dalam kelompok tumbuhan berbiji yang bijinya tidak terlindung dalam bakal buah ovarium. Berbeda dengan tumbuhan berbunga, Gymnospermae atau Micnolobiota, di mana biji atau bakal biji selalu dilindungi penuh oleh bakal buah atau ovarium, sehingga tidak terlihat dari luar. Sedangkan pada Gymnospermae, biji akan terpos langsung atau terletak di antara daun-daun penyusun strobilium atau runjung. Sebagai contoh pada melinjo, di mana pentilnya yaitu bijinya, sejak dari kroto hingga melinjo masak dapat dilihat, sementara tusam biji terletak pada strobilium atau runjungnya. Ciri-ciri Gymnospermae. Berikut ini adalah ciri-ciri morfologi tumbuhan berbiji terbuka Gymnospermae. 1. Batang tidak bercabang berkayu. Tumbuhan tegak ke atas. 2. Berakar tunggang. 3. Biji terletak dalam daun-daun atau mikroporofil, dan serbuk sari terletak dalam bagian lain atau mikroporofil. Badan penghasil serbuk sari dan daun buah penghasil terpisah, masing-masing tersebut strobilium. Berdaun tebal, sempit, kaku seperti jarum. Batang mempunyai cambium dan serang tepung atau phloterma, yaitu endodermis yang mengandung zat tepung. Selanjutnya, pembuahan tunggal antara penyerbukan dan pembuahan mempunyai selang waktu yang relatif lama. Akan mengandung cambium dan memiliki kalpitra. Berkas pembuluh angkut belum berfungsi sepenuhnya, baik karena masih berupa strahel. Struktur Gymnospermae. Jenis tumbuhan Gymnospermae merupakan tumbuhan yang pada umumnya berupa pohon besar dan mempunyai batang berkayu, dan bagian berkayu ini dijadikan sebagai berkas pembuluh angkut kolateral pada tumbuhan Gymnospermae. Apabila tumbuhan Gymnospermae dipotong melintang pada bagian batangnya, maka akan terlihat susunan melingkar pada batang yang merupakan susunan dari berkas pembuluh angkut. Selain itu, batang pada tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae ini juga dapat mengalami penembalan atau pertumbuhan sekunder. Hal ini disebabkan oleh cambium yang dimiliki oleh Gymnospermae itu sendiri. Salah satu ciri tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae ialah mempunyai berkas pengangkut seperti xylem dan phloem. Akan tetapi, xylem pada tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae ini hanya memiliki trachet saja. Pengertian trachet adalah sel xylem yang berfungsi sebagai penunjang, sedangkan phloem pada Gymnospermae tidak terdapat sel pengiring. Sel pengiring begini bentuknya. Selanjutnya, klasifikasi Gymnospermae. Dalam pengelompokan tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae mencakup 3 definisi yang telah punah dan sempat divisio yang masih bertahan, yaitu yang telah punah. 1. Benatopoyata. 2. Chordatopoyata. 3. Petridospermayota dianggap sebagai nenek moyang Gymnospermae yang masih bertahan. 1. Pinopyota, tumbuhan runjung. 2. Ginkgopyota atau ginkgo. 3. Cheichodopyota, pakis haji dan kerabitatnya. 4. Genetopyota, melinjo dan kerabitatnya. Reproduksi Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae menghasilkan heteropora, yaitu berupa maxspora yang mixospora, di mana mixospora berkembang menjadi gematofoid jantan atau microgomofolid yang berisi serbuk sari, sedangkan maxspora berkembang menjadi gamet betina atau megagametofoid. Penyerbukan yang terjadi pada Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka ini dibantu oleh perantaraan angin atau pneumokori. Tumbuhan Gymnospermae 2. Strukturnya begini. Silkus
hidup Gymnospermae. Untuk mengetahui siklus hidup tumbuhan berbiji terbuka dapat tumbuhan Gymnospermae. Berikut penjelasannya. Siklus hidup Gymnospermae. Untuk mengetahui siklus hidup pertumbuhan berbiji terbuka dapat sebab dilihat melalui gambar dan penjelasan di bawah ini. Bisa dilihat di bawah. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada gambar di atas, bahwa tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae merupakan tumbuhan vaskular yang menghasilkan biji dalam ruang. Contohnya adalah pohon pinus dan pohon cemara. Dalam siklus hidup tumbuhan berbiji terbuka memiliki generasi sporofit domain dari Gametopoiota dan sporofit generasi baru berkembang pada tanaman induk sporofit. Pada tanaman sporofit dewasa inilah terbentuknya runjung. Dan dalam runjung jantan terdapat spora yang berkembang menjadi gametofit jantan, di mana pada setiap gametofit jantan terdapat beberapa sel tertutup dalam sebutir serbuk sari. Sedangkan pada runjung betina spora betina berkembang menjadi gametofit betina. Dari setiap gametofit betina akan menghasilkan telur dan dalam sebuah bekal biji. Penyerbukan dapat terjadi saat serbuk sari dikirim dari runjung jantan ke betina. Jika saat sperma berjalan dari serbuk sari ke telur, maka pembuahan dapat terjadi kemudian hasilnya yaitu zigot diploid. Manfaat Gymnospermae. Tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae ini memiliki beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut. 1. Dapat digunakan sebagai bahan kertas, berasal dari jenis pohon cemara Casuarina atau Alchosuarina. Alchosuarina itotalis, Alchosuarina luihamani. 2. Dapat digunakan sebagai bahan makanan atau minuman dari melinjo dan juniper. 3. Dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan dari ginkgo biloba dan Abies balsamea. 4. Dapat digunakan sebagai bahan penggunaan dan Pinus sylvestris. 5. Dapat digunakan sebagai bahan bangunan dan Pinus sylvestris dan cemara. 6. Dapat digunakan sebagai bahan ukiran dan Taxus baccata penghasil getah dan Pinus berkusi. Contoh Gymnospermae. Sebenarnya untuk contoh dari tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae dapat sobat temui pada industri kertas, obat dan juga makanan. Selain itu, tanaman hias juga masuk ke dalam kategori tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Beberapa contoh tumbuhan Gymnospermae antara lain adalah sebagai berikut. Pohon cemara, Taxus baccata atau cemara Inggris, pohon Pinus marcusi, Abies balsamea, pohon Pinus, ginkgo biloba, pohon juniper, dan melinjo. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Aenospermae. Aenospermae adalah tumbuhan berbiji tertutup, sedangkan tumbuhan berbiji terbuka disebut Gymnospermae. Aenospermae dibedakan menjadi dua, yaitu dikotil dan monokotil. Dikotil adalah tumbuhan yang memiliki biji terbelah, sedangkan monokotil adalah tumbuhan yang memiliki biji tunggal. Aenospermae mencakup semua tumbuhan yang mempunyai bunga dan menghasilkan biji tertutup di dalam sebuah karpel. Karpel adalah daun yang dimodifikasi membungkus benih lalu berkembang menjadi buah. Bisa dilihat seperti gambar di bawah. Klasifikasi tumbuhan biji tertutup atau Aenospermae. Klasifikasi tumbuhan biji tertutup antara lain sebagai berikut. Bisa dilihat lebih detailnya lagi. Ciri-ciri Aenospermae. Ciri-ciri Aenospermae antara lain sebagai berikut. Ciri-cirinya ada di bawah. Demikianlah Bu penjelasan dari saya tentang Aenospermae dan Gymnospermae. Makasih Bu.